Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Masum. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini kami mengambil judul Pemodelan dan Analisis Kelompok 7. Di sini saya akan memperkenalkan setiap anggota yang ada di kelompok 7. Yang pertama ada Sefira Alpana Febrianita dengan nomor NIM 18255036. Yang kedua ada Reni Ardianti dengan nomor NIM 12255050. Yang ketiga ada Anggi Ari Astuti dengan nomor NIM 18255047. Latar belakang. Setiap perusahaan maupun instansi pemerintahan tidak akan pernah luput dari masalah, terutama masalah yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen. Banyak pihak yang menganggap bahwa masalah yang datang dari pihak eksternal lebih berbahaya sehingga diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Sedangkan masalah yang datang dari dalam tidak terlalu berbahaya. Kita lihat saja partai politik sekarang. Banyak yang pecah karena disebabkan masalah di dalam internalnya. Perusahaan banyak yang bangkrut karena masalah yang datang dari dalam. Selanjutnya ada model dan analisis dalam SPK. Pemodelan adalah elemen kunci pada kebanyakan DSS. Pemodelan merupakan suatu upaya untuk melakukan analisis sistem pendukung keputusan atau SPK dengan cara meniru bentuk nyatanya daripada melakukannya pada sistem nyata. Dan hal penting pada sebuah DSS berbasis model, ada banyak kelas model, dan kerap kali ada banyak teknik khusus untuk pemecahan masing-masing model. Pemodelan sistem pendukung manajemen. Subsistem manajemen model. Subsistem dari manajemen model dari sistem pendukung keputusan terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama ada basis model. Model dalam basis model dapat dibagi menjadi 4 kategori utama dan 1 kategori pendukung, yaitu yang pertama ada strategis. Model strategis digunakan untuk mendukung manajemen puncak untuk menjalankan tanggung jawab dalam perencanaan strategis. Yang kedua ada taktis. Model taktis digunakan terutama oleh manajemen tingkat menengah untuk membantu mengalokasikan dan mengontrol sumber daya organisasi. Ketiga ada operasional. Model ini digunakan untuk mendukung aktivitas kerja harian transaksi organisasi. Yang keempat ada analitik. Model ini digunakan untuk menganalisis data. Model ini meliputi model statik, ilmu manajemen, algoritma data mining, model keuangan, dan lainnya. Yang kelima dan yang terakhir ada blok pembangunan model dan rutin. Selain berisi model strategis, taktis, dan operasional, basis model juga berisi blok pembangunan model dan rutin. Contoh-contohnya meliputi satu rutin generator dengan jumlah acak, kurva, atau line fitting rutin. Selanjutnya ada sistem manajemen basis model yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada eksekusi model. Eksekusi model adalah proses mengontrol jalannya model. Yang kedua ada integrasi model. Model ini mencakup gabungan operasi dari beberapa model saat diperlukan. Misalnya mengarahkan output suatu model, katakanlah perkiraan, untuk diproses model lain, misal model perencanaan programan linear. Yang ketiga ada perintah. Model ini digunakan untuk menerima dan menginterpretasikan instruksi-instruksi pemodelan dari komponen antarmuka pengguna dan merutekannya ke MBMS. Eksekusi model ini atau fungsi-fungsi integrasi elemen-elemen tersebut beserta antarmukanya dengan komponen sistem pendukung keputusan. Baik, selanjutnya ada model statis dan dinamis. Ada 2 pemodelan dalam analisa dan pemodelan sistem pendukung keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada model statis, yaitu menggunakan satu fokus tunggal dalam suatu keadaan dan segala sesuatu terjadi dalam interval tunggal.
Model statis mengambil satu snapshot tunggal dari suatu situasi. Selama snapshot tersebut, segala sesuatu terjadi dalam interval tunggal. Untuk contoh model statis, yang pertama ada keputusan pembelian atau pembuatan sendiri suku cadang suatu produk. Yang kedua ada pendapatan triwulan atau tahunan. Yang ketiga ada keputusan investasi. Yang kedua ada model dinamis, yaitu model ini sepanjang waktu menggunakan, mempresentasikan, atau membuat tren dan pola-pola. Model ini juga menunjukkan rata-rata per periode, rata-rata perubahan, dan analisis perbandingan. Untuk contohnya, berapa banyak poin check out harus dibuat pada sebuah supermarket. Orang harus mengambil waktu 1 hari karena jumlah pelanggan yang berbeda-beda dating selama setiap jam. Permintaan harus diperkirakan sepanjang waktu. Struktur dari beberapa model yang berhasil dan metodologinya. Yang pertama ada optimalisasi masalah sebagai alternatif, yaitu proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Teknik yang digunakannya tabel keputusan, pohon keputusan. Yang selanjutnya ada optimalisasi melalui algoritma. Proses dan tujuannya menemukan solusi yang terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan step by step. Teknik yang digunakannya model pemrograman matematika linear dan model jaringan. Selanjutnya ada optimalisasi dengan rumusan analitik. Proses dan tujuannya menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan suatu rumus. Teknik yang digunakan beberapa model inventory. Selanjutnya ada simulasi. Proses dan tujuannya menemukan satu solusi terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Teknik yang digunakan beberapa tipe simulasi. Selanjutnya ada heuristik. Proses dan tujuannya menemukan satu solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Teknik yang digunakannya pemrograman heuristik dan sistem pakar. Selanjutnya ada model-model prediktif. Proses dan tujuannya memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Teknik yang digunakannya model forecasting dan analisis Markov. Yang terakhir ada model-model lainnya. Proses tujuannya memecahkan kasus what if dengan menggunakan rumus. Teknik yang digunakannya pemodelan keuangan. Analisis keputusan. Keputusan yang melibatkan suatu alternatif yang terbatas. Ada 2 kasus, single goal dan multiple goals. Kondisi untuk single goal dapat dimodelkan menggunakan tabel keputusan dan pohon keputusan. Sedangkan untuk multi goal ada beberapa teknik. Tabel keputusan merupakan metode untuk organisir informasi secara sistematis. Rencana investasi sebuah perusahaan dengan pertimbangan pada 3 alternatif, yaitu yang pertama ada obligasi, yang kedua ada saham, yang ketiga ada sertifikat deposit. Selanjutnya ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Kelebihan pohon keputusan. Kelebihan dari metode pohon keputusan adalah poin pertama, yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Poin kedua yaitu eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Karena ketika menggunakan pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode pohon keputusan. Poin pertama yaitu terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan.
Poin yang kedua yaitu pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Poin yang ketiga yaitu kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Poin yang keempat yaitu hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Di sini ada optimasi pemrograman matematika atau model matematika. Digunakannya untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air, di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Pemrograman linear adalah salah satu teknik yang cukup terkenal dalam perhitungan optimasi pada pemrograman matematika. Karakteristik pemrograman linear antara lain yang pertama, terbatasnya jumlah sumber daya ekonomi yang tersedia untuk dialokasikan. Yang kedua, sumber daya yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa. Yang ketiga adalah ada 2 atau lebih cara di mana sumber daya dapat digunakan, masing-masing disebut solusi atau program. Yang keempat, masing-masing aktivitas atau produk atau jasa di mana sumber daya digunakan menghasilkan tujuan. Yang terakhir, ada alokasi biaya dibatasi pada beberapa batasan dan persyaratan yang disebut constraint. Metode pencarian pemecahan masalah dapat didefinisikan sebagai respon terhadap suatu hal yang berjalan baik maupun berjalan buruk. Masalah atau problem merupakan suatu keadaan atau kejadian yang merugikan atau berpotensi akan merugikan bagi perusahaan dengan cara negatif, atau sebaliknya, yaitu hal yang menguntungkan atau berpotensi menguntungkan bagi perusahaan dalam cara yang positif. Ada berbagai macam jenis masalah, yaitu yang pertama, masalah terstruktur, yaitu masalah yang memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan di mana masing-masing elemen dan hubungannya dapat dipahami oleh manajer. Yang kedua, masalah semi struktur, yaitu masalah yang sebagian elemennya dipahami dan sebagian lagi tidak dipahami oleh manajer. Yang ketiga, masalah tidak terstruktur, yaitu masalah yang elemen-elemennya atau hubungan antar elemennya tidak dipahami oleh manajer. Dalam penyelesaian suatu masalah, terdapat 3 fase penyelesaian masalah, yaitu yang pertama ada kecerdasan, yaitu kesadaran mengenai suatu masalah atau peluang. Dalam hal ini, pembuat keputusan berupaya mencari lingkungan bisnis internal dan eksternal, memeriksa keputusan-keputusan yang perlu dibuat, dan masalah-masalah yang perlu diatasi. Yang kedua ada perancangan, yaitu dalam fase perancangan, pembuat keputusan merumuskan suatu masalah dan menganalisis sejumlah solusi alternatif. Yang ketiga ada pemilihan. Dalam pemilihan ini, pembuat keputusan memilih solusi masalah atau peluang yang ditandai dalam fase kecerdasan, memilih tindakan tertentu dari berbagai kemungkinan yang ada. Yang terakhir adalah aktivitas meninjau ulang, menilai kembali pilihan atau keputusan yang telah diambil. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kerangka kerja pemecahan masalah. Jadi di sini ada 2 kerangka yang digunakan dalam pemecahan masalah, yaitu model sistem dan model lingkungan. Model atau pendekatan sistem ini berupa kerangka kerja perusahaan sebagai suatu sistem. Lalu dalam proses pemecahan masalah ini dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase pertama ada fase upaya persiapan, lalu fase kedua yaitu fase definisi dan penentuan, dan fase ketiga yaitu ada upaya dan solusi. Nah, dari hasil tersebut itu digunakan untuk mengevaluasi tujuan ganda atau masalah-masalah kriteria ganda. Selanjutnya yaitu mendefinisikan masalah dan strukturnya pemrograman heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, dari kata discovery, yaitu aturan keputusan yang mengatur bagaimana sebuah masalah harus dipecahkan. Biasanya heuristik dikembangkan berdasarkan basis analisis yang solid terhadap masalah. Pengambilan keputusan menggunakan
heuristik atau aturan utama dengan berbagai alasan yang masuk akal. Sebagai contohnya yaitu pengambilan keputusan dapat menggunakan sebuah heuristik jika mereka tidak mengetahui cara terbaik untuk memecahkan masalah atau jika teknik optimalisasi itu belum dilakukan. Nah, contohnya yaitu bisa seperti pembelian sebuah rumah. Maka dalam penyelesaian masalahnya yaitu dengan membeli hanya di lingkungan yang strategis, tapi hanya membeli dalam rentang harga yang jauh lebih rendah. Dan dengan proses heuristik ini dapat dijelaskan sebagai pengembangan aturan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang rumit seperti contoh yang saya sebutkan. Kemudian ada simulasi. Simulasi adalah sebuah teknik untuk melakukan eksperimen dengan sebuah komputer pada sebuah model dari sebuah sistem manajemen. Simulasi ini merupakan model dari DSS yang paling umum untuk digunakan. Simulasi merupakan suatu model deskriptif. Tidak ada pencarian otomatis untuk suatu solusi yang optimal. Model simulasi menggambarkan atau memprediksi karakteristik suatu sistem di bawah kondisi yang berbeda-beda. Nah, pada proses simulasi biasanya itu mengulangi sebuah eksperimen berkali-kali untuk mendapatkan estimasi mengenai efek keseluruhan dari tindakan-tindakan yang diambil. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.